menjumpai Anda kembali di hari ini ya. Tentunya untuk menemani Anda di Rumpi No Secret. Ada banyak bintang tamu yang hadir hari ini dengan berbagai cerita seru ya. Tapi kita seru-seruan juga ada Daniel di pojok sana ya. Untuk membahas dulu nih berita apa sih yang hot, yang baru hadir, baru muncul, yang ramai menjadi perhatian publik baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa dari dunia nyata ini? Kabar bahwa Bobby Joseph ditangkap lagi karena narkoba untuk kedua kalinya. Bobby Joseph ini dikenal namanya mulai mencuat di tahun 2007 waktu masih remaja, kinyis-kinyis gitu ya, main di sinetron yang judulnya Candy, inget nggak? Sama Amanda Rahel Amanda ya kan gitu. Nih itu masih ya, pokoknya masih ponian gitu ya. Ini tahun 2023 ini dia ditangkap karena kepemilikan tembakau sintetis gitu. Nah di tahun sebelumnya tahun 2021 dia ketangkap juga itu karena sabu ya kan, terus juga karena jadi perantara penjualan si tembakau itu ya kan. Terus vonisnya menjalani rehabilitasi selama 12 bulan. 12 bulan itu berarti kan dia tangkap 2001, 2022 berarti kan selesai, 2023 ditangkap lagi gitu. Terakhir kita wawancara Bobby Joseph sih nggak nanya soal narkoba ya, itu waktu sebelum dia ketangkap gitu, membahas mengenai masalah hidupnya lah ya gitu kan ya. Komentar netizen coba kita lihat. Ini Bobby Joseph ini adalah artis kesekian yang ditangkap narkoba untuk kesekian kalinya juga gitu. Jadi udah pernah ketangkap lagi ya. Bobby Joseph udah tahu sepi job, kenapa ke narkoba yang jelas-jelas bahaya buat keuanganmu juga. Semoga kamu jerah ya Bobby dan lanjutkan hidupmu dengan cara lain. Gitu. Amin. Yang berikut, miris banget bangkrut dan dicerai sama istri. Pelajaran buat kita semua, hidup itu sudah berat, jangan bikin tambah berat deh. Tuh. Idola gue zaman kecil kenapa jadi gini sih gitu ya. Yang berikutnya nggak inget apa anak udah 3, mending duitnya beli susu sama sekolah gitu. Oh iya sempat kemarin kita wawancara itu karena berharap masalah perebutan hak asuh anak juga ya sama istrinya itu kalau nggak salah ya. Ya gitu ya, mungkin ini bisa menjadi pelajaran ya. Udah jangan pernah kepikiran bahkan ya untuk dekat-dekat sama itulah ya narkoba gitu. Susah keluarnya kan ya. Terus nanti kalau udah urusan polisi itu aduh dan hidupnya jadi kacau balau seperti kata netizen juga itu ya. Betul ya. Oke, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini apa kabarnya sih? Udah lama aku nggak ketemu. Terakhir ketemunya di Bali. Sekarang dia tinggalnya di Malang. Ada Alexandra Gottardo. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Alexandra Gottardo. Ya Allah, apa kabar sih Bu? Sekarang ya aku baru tahu. Kan terakhir di Bali ya tinggal. Sekarang udah pindah ke Batam. Oke, ada update apa nih? Oh, dia membagikan kabar bahagia nih sekarang. Oh, ada iya. Alex dan Mike Mueller. Pasti dari Instagram gua tuh. Iya tentu. Kalau dari post Instagram yang kita tanya ya kan. Tadi ada itu anak buahku bilang gini, ya ampun mukanya pacarnya kayak itu apa Iron Man katanya. Iron Man. Iya nggak sih? Seneng banget. Antara Iron Man sama Ariel Noah gimana? Iya nggak sih? Enggak lah kalau Enggak, ya? lihat aslinya. Enggak kelihatan. Siapa ya? Di foto itu. Apa kalau kamu deskripsikan sosok dia gitu di mata kamu apa sih? Ger banget langsung. Apa ya? Karena aku punya aku punya goal ya, maksudnya. Karena selama ini kan ada di depan layar terus gitu ya. Memang bukan dari lama, maksudnya aku pengen juga untuk gimana sih caranya untuk jadi produser, ya kan. Terus ketemulah sama si Mike, ya kan. Sutradara dia ya. Dia awalnya produser. Oh, awalnya produser. Awalnya produser, sudah beberapa tahun. Terus sekarang writer sama director. Nah, ya dia ngajarin lah gitu, step by step seperti ini. Jadi kalau aku bilang ya guru yang baik aja. Dia seperti mentor. Panutan yang baik, mentor. Yes. Buat kamu. Kenapa kamu tiba-tiba pengen jadi produser? Nggak tiba-tiba udah lama. Dari umur berapa ya? Kira-kira 27 lah ya. Sudah menjelang 27 itu aku kayak oke, aku nggak bisa di depan layar terus. Aku mesti ada step forward gitu. Ada level berikutnya apa nih gitu. Kalau directing waktu itu udah ngobrol sama beberapa orang. Kalau directing kok kayaknya aku nggak passion ya gitu.
kayak I wanna produce movie sih gitu. Jadi kan Kak, atau ketemunya kalau nggak salah ada film yang kamu bintangi dan dia sutradara dari tahun 2018. Aku ketemu dia sebelum itu sebenarnya. Oh, sebelum itu. Ya, karena Mike kan sering juga ke Indonesia kan, gitu. Base-nya kan Batam, Singapura. Sebelumnya sudah Pantesan kamu tinggal di Batam ya, biar tinggal naik ferry ya. Kan enak ya, lebih murah gitu loh. Oh iya betul. Lebih murah. Ide bagus. Terus akhirnya ya jadi itu karena dia adalah mentor yang baik tuh. Yes. Jadi semakin dekat ketika bertukar pikiran. Iya, karena Mengenai tukar itu. pikiran dan segala macam ya kan. Terus sesuatu yang berproses gitu. Makanya karena sudah pernah gagal segala macam dan aku juga nggak muda lagi kan istilahnya gitu. Jadi segala sesuatu yang instan itu memang ada hal yang tidak berproses itu bikin kita skip the life. Iya. Ya kan? Jadi proses itu paling penting banget dan itu step by step. Nah, itu yang kadang-kadang banyak anak-anak muda ya gitu yang mulai bertanya gitu. Aku bilang enjoy the process dan jangan protes sama proses gitu. Bertanya apa? Pertanyaan apa maksudnya? Yang mengenai relationship, pekerjaan kayak gitulah intinya. Jadi proses itu dalam arti berkenalan, bagaimana membangun hubungan dengan orang ini gitu ya. Bagaimana Membangun hubungan dengan siapa aja, dengan partner, dengan partner tuh pengertiannya luas ya. Terus dengan bekerja ya kan, kayak sekarang kan udah mulai produce movie tuh, kayak banyak yang tanya kok bisa sampai ke situ, gimana tuh caranya? Ya proses, dari umur 30 sih gua nggak gampang juga gitu. Untuk pencapaian ke situ ya proses juga gitu. Jadi sekarang mencapai tujuan jadi produser ini sudah ada project yang udah kemarin Lost Man Melati kan aku yang produserin juga, co-produser lah ya. Masih sih. Produsernya Mike. Oh Mike, oke. Produsernya dia. Jadi kamu kayak mengasisteni supaya belajar gitu ya, langsung terjun langsung gitu. Iya. Cuman ada mentornya gitu ya. Iya, betul. Apa suka dukanya, challenge-nya Iya, apa? paling ada berantemnya dikit. Oh, itu part of the process ya? Iya. Tapi hanya di lokasi syuting aja. Kalau udah selesai ya udah. Oh, gitu. oke. Harus ada boundaries. Oke. Ya ini kan biasa kalau kan kamu udah publish nih. Apa yang membuat kamu lebih confident gitu publish hubungan kamu, kedekatan kamu dengan Mike? Kalau sebelum-sebelumnya kan kamu lebih private ya? Iya nggak sih? Iya sih, mungkin kenapa ya? Karena udah nyaman, ya, udah nyaman aja gitu. Ya, itu kan berarti membuka pintu pertanyaan selanjutnya gitu kalau iya, boleh, silahkan. Misalnya gitu kan, kalau udah biasa orang udah dekat nih, udah ini kita dekat nih, terus kayak kapan nikahnya gitu kan. Sementara ini mak gua banget sih. sebenarnya yang aku tahu Alex itu dulu sempat bilang bahwa menikah tuh buat dia tuh kayak dulu sempat sempat nggak kepikiran, it's not my priority gitu. Masih kayak gitu. Masih. Bukan priority dalam pengertian tidak penting ya. Mungkin pada saat itu atau pada waktu kamu cerita itu mungkin sekarang lebih step by stepnya lebih panjangin. Lebih if it happen because of me and him. Oh, okay. Bukan dari ada situasi, bukan dari ada situasi, ada yang kayak tadi bilang ya. Ini udah lama nih pacaran apa udah umurnya lalai gitu kan. Terus ada dorongan yang telepon masuk. Ada dorongan yang bukan dari aku sendiri atau dari partner aku. Itu kayaknya ya itu akan menjadi sebuah problem lagi gitu ya. Jadi harus sama-sama siap dua-duanya. Dan bukan masalah prioritas atau enggak, tapi kamu menjalaninya enjoy the process. Iya, harus enjoy the process. Enjoy sih so far. Oh iya. Itu yang penting itu kan. Ini ada postingan Alex di tahun 2018. Ini posting orang tuanya. Terus, oh ya ampun. Duh, nih kalian berdua mengajarkan aku menjadi perempuan yang mandiri, sabar dan mempunyai keyakinan. Terkadang aku menginginkan kalian berdua ada pada saat aku membutuhkan kalian untuk menyemangati hidup ini. Rasa khawatir dan cemas yang terlintas tiba-tiba membuat aku lemah dan ragu. Akan tetapi setiap kali melihat memori kalian berdua, baik dari foto-foto ataupun beberapa pesan yang selalu kalian berikan, membuat aku kembali semangat dan mempunyai keyakinan. Terima kasih atas semua saran dan nasihat hidup yang selama ini sudah menjadi pedoman untuk menjalani hidup. Gitu. Ini apa? Di 2018 kamu sudah mengalami... Iya, waktu itu kan 2018 kan salah satu yang kayak nggak enak ya. Ya keinget aja.
nggak gampang. Karena kamu jauh dari mama gitu. Pada saat Enggak sih, karena kan hidup sama nyokap nih, gitu, sama ibu. Walaupun dibilang kayak oke, ya aku tegar, maksudnya I know I'm independent ya. Tapi kadang-kadang ada sosok yang nggak ada, which is father figure yang nggak ada, itu ternyata memberi pengaruh terhadap aku mempunyai sikap ya, sikap untuk atau dengan lawan jenis gitu. Karena kan dari sosok bapak yang nggak ada tadi, jadi it's always ibu kan. Jadi woman and woman ya kan, dari woman and girls ya kan, woman and woman. Ternyata balance-nya antara cowok sama cewek, orang tua cowok sama orang tua cewek itu harus bagus sebenarnya. Karena kalau tidak ada itu cara berpikirnya kita beda gitu. kalau boleh di-share apa yang kamu merasa itu Yang paling ini aja sih, kayak yang waktu Fanny waktu itu bilang, kalau Alex kan merit kan nggak penting ya kan, karena buat aku kayak I don't need a guy gitu loh. Ya itu sempat iya, sering begitu gitu. I don't need a guy gitu. Kayak udah aku bisa sendiri, karena emang selama ini mama kan nggak ada sosok itu kan gitu. Kamu lihat, it's okay. Dan aku selalu sama nyokap terus gitu. Jadi istilahnya. Jadi apa-apa terus tante, curhatnya ke tante atau ke temen cowok, temen cewek gitu. Jadi seolah-olah ya kayak ya udah kayak I don't need a guy gitu. Terus efeknya apa? Kalau lagi kesel ya. Iya, kalau lagi kesel gitu. Tapi ketika kamu menjalin hubungan apa yang kurang? Perspektif apa atau rasa apa yang kemudian kurang sekarang hilang? sih ini ya, sekarang membaik lah gitu. Kan orang tambah umur tambah wise. Aku juga sendiri mau berubah gitu. Jadi banyak ngedengerin dari pasangan aku, dari Mike ya kan, respect and listen and kalau ada apa-apa, nah communicate. Nah, communication itu nggak gampang, dan orang kita kan tipikal yang nggak berkomunikasi. Nah, mendem. Itu tuh jelek banget gitu. Makanya dia selalu pancing aku kalau aku udah mulai diem gitu in a certain way. Dia yang kayak nggak, you sit down, talk to me why gitu. Dia ngelihat muka aku udah nggak enak, why? Communicate. Segala sesuatu hubungan tidak akan bagus kalau nggak ada komunikasi. Even to your child, to your parents, ya kan? Pokoknya komunikasi. Karena budayanya orang Indonesia itu jarang berkomunikasi. Karena dia bule atau bule ya? Iya kan? Ya, ada half Indonesia. Maksudnya dia dibesarkan dengan lebih beratnya di budaya both. Oh, juga. Kalau kamu tapi kebanyakan Jawanya gitu ya? Ya muka aja. Muka aja bule gitu. Muka aja bule. Karena ibuku orang Malang. Jadi itu ya. Jadi ternyata memendam. Kamu misalnya ya orang dengan figur yang nggak komplit itu kadang ada skip yang nggak belajar bagaimana membangun relationship itu barangkali seperti itu. Iya. Jangan pernah bangun relationship kalau diri kita sendiri nggak tahu apa yang kita mau sebenarnya. Kalau kita nggak tahu siapa sih kita ini, apa yang kita mau, jangan bangun relationship. Karena bangun relationship itu nggak gampang. Nggak gampang, ini dua orang loh yang visionnya beda, kamu mau cara kemana? berpikirnya beda, karakternya beda, behaviornya beda. It's not easy. It have to be compromise and communication. Itu tadi. Jadi itu yang kamu pelajari ya? Iya, masih belajar. Karena hidup itu proses ya, bukan tiba-tiba langsung pintar juga. Emang. Dulu juga gue nggak gini. Meledak juga. Jadi 2018 ini momen apa ya, kamu kayak diacak-acak untuk kemudian mulai menemukan ini. I was fine. Aku tuh baik-baik banget ya. Pasti ada gejolak, tapi aku ngerasa aku baik-baik aja gitu. Sampai di 2018
Itu apa? Titik terendah. In the lowest point banget. Kamu merasa apa? Lemah. Lemah? Iya. Lemah karena aku nggak sendiri kan. Ada anak? Aku ada anak. Kalau aku nggak ada anak, maybe better gitu. Karena I can fight for myself. Tapi begitu ada anak, itu titik terendah aja gitu. Terus aku ada orang tua yang aku harus jaga kesehatannya, Pikirannya. Soalnya mama itu orang Jawa banget. Ngerti Kak kata-kata ngersulo, gampang terenyuh, gampang. Jadi kenapa aku selalu jaga semua kesakitan fisik, hati, dan pikiran nggak aku sampein ke mama karena mama bukan mother figure yang strong buat aku. Karena dia nanti lebih kepikiran lagi gitu. Jadi kayak udah mendingan aku nggak ngomong gitu. Lebih baik aku nggak usah ngomong deh. Jadi kalau ada apa-apa aku nggak pernah ngomong saat itu sama nyokap. Biarin masalahnya berlalu dulu. Kayak aku ke rumah sakit sendiri. Aku nggak mau ngomong. Nanti dia makin panik, gue makin sakit lagi. Pada saat itu kamu merasa bahwa kamu harus strong karena ini ada anak juga. Ya, jadi kamu tidak hanya memikirkan kamu bagaimana kamu bisa mengatasi masalah kamu, tapi ada tanggung jawab ini. Iya. Ada ke situasi yang tidak menentu di depan. Yang Karena keluarga nyokap kan keluarga besar dan Jawa ya. Ini Jawa banget yang aku harus tradisi, adat istiadat, cara berpikir, aku harus gimana caranya aku supaya ini sekeluargaku yang ini tuh tidak ngerasa kecewa, tidak ngerasa aku susah atau sedih. I have to pretend, gitu. I have to pretend. Di satu sisi aku punya baby ya kan, yang I have to pretend juga, gitu. Jadi ke teman-teman I have to pretend juga. Jadi pretend, capek kan pretend lama-lama. Ya, namanya manusia pasti ada ngedropnya juga kan gitu. Dan kamu dalam bayangan kamu seandainya kamu punya ada father figure gitu, apa yang akan beda? Aku tuh nggak sedih karena kan dari kecil udah ditinggal. Jadi kecuali kalau aku udah ngerti ya. Oh, jadi kamu nggak inget gitu ya? No, aku nggak inget. Ya inget sedikit-sedikit lah. Karena bokap meninggal aku umur 3,5 tahun lah, 3,5 tahun. Jadi aku nggak tahu gitu. Tapi pada saat itu mungkin kamu berharap ada orang yang bisa kamu ceritakan dan dia. Aku berharap ini cewek banget sih. Aku berharap ada hero yang step in. Ya, itu aja. Walaupun kamu merasa aku strong, iya. Ini tetap ada. Nah, perempuan kan gitu. Oh, udah dapet ya Iron Man kan sekarang. Ya, thank you sudah sharing, Alex. Bahwa ya inilah proses hidup kan. Dulu mungkin kita punya pandangan apa, tapi pengalaman hidup mengajarkan kita hal yang baru. Sehingga kita punya persepsi yang baru, punya sikap yang baru, dan itu tetap kita juga beradaptasi dengan value kita yang baru. Jadi hidup itu menjadi terus belajar. Iya. Oke. Belajarlah dengan hidup. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa belajar dari pengalamannya Alex gitu ya. Ya, komunikasi itu nggak gampang. Kita tuh sering mendam dan kita memang diajarinya mungkin ada beberapa culture yang gitu udahlah. Telan aja. Dulu tuh kalau ngomong berantem, aku nggak suka berantem. Padahal sebenarnya berantem itu adalah atau berargumentasi itu adalah bentuk komunikasi. That's even better daripada kita cuma diem-dieman. Tapi kita harus tahu bagaimana cara berantem yang baik. Iya, gitu kan? Kan nggak usah harus nadanya tinggi. Nggak usah ya. Justru kalau di swallow, kalau ditelan terus tuh akan jadi, kalau misalnya cancer kan jadi level 1, level 2, level 3 terus meledak kan. Ngomongin aja. Diomongin aja. Nah, partnernya juga harus mau dengar. No, yaitu tadi aku bilang, so communicate ya kan, talk and listen. Oh iya, benar. Bukan cuma mulut, tapi juga kuping. Iya. Gitu Daniel. Talk and listen tuh susah banget emang orang untuk begitu. Untuk listen itu ya. Apalagi kan kalau lagi argumentasi kan pengennya kayak didengar dong, dengerin aku dulu gitu. Mendominasi kan, ya kan. Gantian aja. Kamu udah selesai ngomongnya, gantian aku ya gitu. Diajarinnya gitu. Di act of mendengarkan. Iya, benar. Oke, ada Opi Kumis, ada kisah apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.